kelompok 1 ingin memperlihatkan hasil tugas video kami mengenai peran dan keteladanan tokoh ulama Islam Indonesia. Tugas ini diberikan oleh Pak Idham SAG, Mapel Pendidikan Agama Islam. Dengan saya sendiri, Cantika Devinova, saya Aida Rizratul, saya Reva Sofiana, saya Putri Al-Fatihim, Saya Muhammad Ade Rakil, saya Muhammad Sabir bin Adotwa, saya Salwati Fatia, saya Lestari, dan saya Ririna Priyati. Biografi Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Beliau berasal dari Barus, sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Hamzah Fansuri lahir di Ayutthaya, ibu kota lama kerajaan Siam. Ada juga mengatakan bahwa Hamzah Fansuri adalah seorang cendekiawan, ulama tasawuf dan budayawan terkemuka yang diperkirakan hidup antara pertengahan abad ke-16 sampai awal abad ke-17. Nama gelar yang tercantum di belakang nama kecil Hamzah Fansuri menunjukkan bahwa beliau adalah seorang tokoh pendekar puisi dan ilmu suluk yang berasal dari Fansur, sebagai sebutan orang-orang Arab terhadap Barus. Sekarang Barus menjadi sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang terletak di antara kota Sibolga dan Singkil. Sampai pada abad ke-16, kota tersebut merupakan pelabuhan dagang penting yang banyak dikunjungi oleh saudagar dan musafir dari negeri-negeri jauh. Di dalam buku Hamzah Fansuri, penyair Aceh karya Profesor Ahmad Hashim menyebutkan bahwa Hamzah Fansuri hidup di masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Syed Al-Mukammil 1589 sampai 1604 Masehi, sampai awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Mahkota Alam pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Dari berbagai sumber lain disebutkan bahwa Hamzah Fansuri telah belajar berbagai ilmu yang memakan waktu cukup lama. Selain belajar di Aceh, beliau telah mengembara ke berbagai tempat, di antaranya ke Banten, Jawa Barat. Mengembara ke seluruh tanah Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Parsi, dan Arab. Sehingga Hamzah Fansuri sangat mahir dalam ilmu-ilmu fikih, tasawuf, falsafah, mantik, kalam, sejarah, sastra, dan lain-lain. Dalam bidang bahasa, beliau menguasai seluruh sektor ilmu Arabiah, fasih dalam ucapan bahasa, menguasai bahasa Urdu, Parsi, Melayu, dan Jawa. Jadi karya Hamzah Fansuri yang terkenal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kitab Aswarul Arifin fi Bayani Ilmi Asuluk wa At-Tauhid. Kitab ini membahas masalah-masalah ilmu tauhid dan ilmu tarekat. Yang kedua, kitab Syaraf Al-Asyikin. Kitab ini membahas masalah-masalah tarekat, syariat, hakikat, dan makrifat. Yang ketiga, kitab Al-Muntahi yang membahas masalah-masalah tasawuf. Dan yang keempat, kitab Rubai Hamzah Fansuri, syair sufi yang penuh butir-butir filsafat. Dan yang terakhir atau kelima yaitu syair burung unggas. Hamzah Fansuri berperan dalam menyebarkan ilmu agama Islam di Asia Tenggara melalui ilmu tasawuf dan mendirikan lembaga pendidikan seperti Daya, semacam perguruan tinggi di Aceh. Tak hanya dari warga Aceh, murid beliau bahkan berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Adapun keteladanan dari seorang Hamzah Fansuri sebagai ulama Nusantara. Yang pertama, sebagai seorang ulama yang gigih dalam mendakwakan ajaran agama Islam melalui tasawuf. Yang kedua, sebagai seorang ulama yang produktif dalam berkarya. Karya-karyanya mengenai ilmu agama, tasawuf, dan sastra yang ditulis di dalam bahasa Arab atau Persia. Yang ketiga, sebagai seorang ulama yang menjadi pelopor penulisan puisi-puisi yang bersifat filosofis dan mistis bercorak Islam. Kemudian yang keempat, menjadi teladan
yang hasil karyanya menjadi rujukan para penulis Melayu pada abad ke-18 dan ke-17. Poin E, sebagai sosok teladan yang memperkenalkan syair, puisi 4 baris dengan skema sajak A, dan A. Syair sebagai suatu bentuk pengucapan sastra, seperti halnya pantun yang sangat populer dan digemari oleh para penulis sampai pada abad ke-20. Poin F, sukses dalam mengangkat bahasa Melayu, tidak hanya sebagai lingua franca, tetapi menjadi bahasa intelektual dan ekspresi keilmuan yang canggih dan modern. Poin G, sebagai tokoh islamisasi bahasa Melayu dan islamisasi pemikiran dan kebudayaan. Yang terakhir, poin H, sebagai pelopor dan penerapan metode takwil atau hermeneutika kerohanian. Seperti terlihat dalam Asrarul Arifin atau Rahasia Ahli Makrifat, sebuah risalah tasawuf klasik yang paling berbobot sebagai hasil dari ahli tasawuf Nusantara. Biografi Nuruddin Araniri. Nuruddin Araniri memiliki nama lengkap Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Araniri Al-Quraisy. Beliau ini dilahirkan kira-kira pada abad ke-16 Masehi di daerah Ranir atau Randar, yang merupakan kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India, dan wafat pada 22 Zulhijjah 1096 atau 21 September 1658 Masehi di India. Beliau menganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dalam ilmu fikih beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Pendidikan awal Nuruddin Araniri dalam bidang keagamaan diperoleh di tempat kelahirannya, Ranir. Guru beliau yang paling berpengaruh adalah Abu Naf Syed Imam bin Abdullah bin Syaiban, seorang guru terdekat Rifaiyah. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Tarim, Hadramaut, wilayah Arab bagian selatan yang merupakan pusat studi agama Islam pada masa itu. Setelah menyelesaikan pendidikan di Tarim, Nuruddin Araniri memutuskan kembali ke Ranir. Di tanah kelahirannya, beliau mengajarkan ilmu-ilmu yang telah diperolehnya selama di Tarim, termasuk ajaran terekat Rifaiyah yang dibawa oleh Syekh Ahmad Rifai. Nuruddin Araniri menulis kurang lebih 29 kitab, dan paling terkenal adalah kitab Bustanus Salatin. Namanya kini diabadikan sebagai nama Universitas Islam Negeri atau UIN di Banda Aceh. Adapun karya Nuruddin Araniri, yang pertama Busnanul Salatin, yang kedua Silatan Mustaqim, yang ketiga Dalul Fawaid fi Said al-Aqaid, yang keempat Al-Fawaidul Bahiyah, yang kelima Tibyan fi Afaraif al-Adyan. Yang ketiga yaitu peran Nuruddin Araniri. Di antara peranan penting Nuruddin Araniri adalah menjelaskan kepada kaum muslimin Indonesia dasar-dasar pokok keimanan dan ibadah dalam Islam, serta mengungkapkan kebenaran Islam dalam suatu perspektif perbandingan dengan agama-agama lain. Beliaulah ulama pertama di wilayah Melayu yang menuliskan sebuah karya mengenai perbandingan agama yang berjudul Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan. Keteladanan Nuruddin Araniri. Di antara keteladanan Nuruddin Araniri adalah kontribusi keulamaannya dari berbagai bidang kajian Islam, antara lain bidang kalam, tasawuf, fikih, sejarah, akidah, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadikan beliau seorang tokoh yang disegani secara keilmuan dan ketokohannya.